Baik teman-teman, ini adalah hasil dari modifikasi kita. Power supply onboard kita gunakan dan kita potong. Dan di CCTV sudah nyala teman-teman. Jadi memanfaatkan power supply bawaan dari motherboard TV Koka agar tidak menambahkan modal lagi ketika kita lakukan modifikasi ya. Dan ini adalah hasil dari ya, ini adalah hasil setelah kita lakukan pemasangan modul universal tadi ya. Ini gambarnya masih kebalik, nanti kita setting di factory mode. Halo guys, hari ini kita akan memodifikasi motherboard yang menggunakan power supply onboard atau power supply yang satu paket dengan motherboardnya. Kita akan memodifikasi dengan universal port, tapi kita hanya menggunakan power supply bawaan ini ya. Caranya nanti kita akan buang bagian motherboardnya di sini ya. Ini adalah bagian sisi motherboard di sini. Nanti kita akan potong sampai ke sini ya, ke bagian sini. Ini kita potong agar nantinya muat saat kita pasang universal motherboard. Dan ini akan menggantikan posisi yang kita potong, akan menggantikan sisi yang kita potong, maksud kita akan digantikan dengan motherboard ini ya. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Kita potong di bagian sini. Kenapa kita potong ya? Karena bila tidak kita potong, ruangan di sini itu terlalu sempit. Otomatis ruangan di covernya itu terlalu sempit, fresh sekali dengan motherboard ini. Apabila tidak kita potong, nanti otomatis motherboard ini tidak bisa masuk di dalam. Di samping itu, karena di sini kita akan menekan biaya repair agar kita tidak membeli power supply lagi, jadi kita manfaatkan power supply yang masih normal ini ya. Karena di sini trouble-nya yaitu chipnya overheat atau panas dan tidak bisa bekerja lagi. Baik, seperti apa tahap-tahapnya? Ayo kita lanjut ke tahap berikutnya. Baik, mari kita lanjut ke prosesnya ya. Di sini kita akan jelaskan. Kita zoom dulu. Ini adalah motherboard yang akan kita gantikan dengan universal. Di sini power supply-nya masih dalam keadaan normal. Dan karena power supply masih dalam keadaan normal, kita akan memanfaatkan power supply dan inverter ini ya, inverter backlight-nya. Jadi di sini kita akan membuang sisi sebelah sini teman-teman ya, sisi sebelah bagian sini. Oke, kelihatan nggak ya? Jadi bagian sebelah sini sampai batas ke sini kita potong, dan kita sisakan power supply utama dan inverternya di sini ya. Di sini ada driver step up atau inverter untuk menyalakan backlight. Dan di sini ada titik poinnya ya, ada titik poinnya, pin adjust dan enable. Pin adjust dan enable ini tidak kita potong, nanti akan kita hubungkan ke pin adjust dan enable di motherboard universal ini. Oke, lanjut kita ke tahap pemotongan teman-teman. Perhatikan ya saat kita lakukan pemotongan, jadi jangan sampai melebihi batas ya. Jadi kita mengira
mengira-ngira, tapi jangan sampai masuk ke area inverter atau step up nya di sini ya. Jadi kita potong di area yang ada garisnya ini teman-teman ya. Baik, klik apa aja, anjir apa aja Pak, anu orang kuat ya nyelang tenda ya. Ya, oke. Ini sudah kita potong ya areanya di sini. Kita bersihkan sisa-sisa potongannya di sini teman-teman ya, karena nanti takutnya menginduksi. Dan ini adalah bagian power supply dan dengan inverternya. Yang akan kita gunakan itu sisi sebelah sini teman-teman ya. Jadi yang ini kita buang. Ini kita buang. Baik. Oke. Berikutnya kita akan merangkai kita ambil tegangan 12 volt di sini. 12 volt mana ya? Yang paling sebelah sini ini. 12 volt. Ya, yang ini 12 volt. Yang ini ya. Coba kita ukur dulu. Coba kita ukur ya, karena ini sudah kita potong. Kita akan mengukur outputnya teman-teman. Kelihatan kan nih? Kelihatan kan? Kita hidupkan. Sini ada titik poin. Mana groundnya ya? Ini coba kita ground. Ini bukan ground guys. Groundnya mana ya? Nah, di sini 12 volt. 31 volt di sini ya. Dan di sini 12 volt teman-teman. Oke. Jadi power supply-nya dalam keadaan normal. Kita buang dulu harusnya guys, karena ini mau kita bolak-balik. Nanti kalau nggak dibuang nyetrum repot ya. Kita buang harusnya guys. Nah ya. Oke, selanjutnya kita akan merangkai pin-pinnya. Mana ya? Karena ini berlebihan, jadi kita lepaskan dulu. Oke guys, di sini kita sambungkan di masing-masing titik ya. Ini kabel hitam adalah poin ground. Mana ya? Ya, kabel hitam poin ground kita
kita cari posisi ground di mana ya. Nah ini, oke, ini adalah poin ground, biasanya di dekat baut. Nah, kita solderkan di sini saja. Dan untuk kabel warna merah ini adalah 12 volt. Ya, 12 volt kita solderkan ke sini, teman. Ini adalah dioda 12 volt ya. Jadi kita solderkan ke sini. Selanjutnya ada pin PL on atau adjust. Di sini ada titik poin mana ya? Ini adjust dan enable. Kita kelihatan apa enggak, guys? Ini ada tulisan enable dan adjust ya. Nih di sini. Ini kameranya nggak mau fokus, guys. Mana fokusnya nih? Nah, ini adalah pin enable dan adjust, dua titik ini ya. Perhatikan ini dan ini. Jadi kita solderkan karena ini kabelnya cuman kabel PL on saja, kita solderkan di pin enable. Nah, di sini ya. Oke, ini sudah terangkai dengan benar. Langkah selanjutnya kita akan mencoba menghidupkan TV-nya dan kita mengetes tegangan di pin backlight-nya ya, naik atau tidak. Karena di sini kita potong beberapa jalurnya yang menuju ke backlight dari arah IC. Kita lihat apakah tegangan tip up-nya mau naik. Apabila tegangan tip up bisa naik, otomatis backlight-nya bisa menyala ya. Nah, perhatikan, ini adalah lampu indikatornya. Kita nyalakan, guys. Ya, ini sudah menyala, teman-teman. Kita coba remote. Nah, tapi sebelum kita remote, kita tempelkan dulu probe-nya di sini. Kita remote, guys. Oh, ada baterainya enggak ini sih? Nah, backlightnya, tegangan backlightnya naik, guys. Itu bertanda kalau inverternya, rangkaian inverter bekerja. Jadi tinggal kita posisikan ke covernya. Kita lihat covernya berada di sebelah sini. Nah, ini masih ada fleksibelnya, kita harus pilih fleksibel soalnya.
Oke, sudah kita pasangkan soket fleksibelnya. Ini kita pasangkan soket backlightnya. Nah, setelah itu, nah ini nggak jelas, ini nggak ada kameramennya sih. Oke, setelah itu kita akan mencoba menghidupkan televisinya, guys. Ini televisinya sudah kita colokkan, kita on kan, guys. Nah, ternyata terprotek, guys. Ya, backlightnya terprotek. Jadi kita akan menonaktifkan, atau mungkin karena tegangan enablernya nggak kita pasang ya, tegangan ajusnya atau PLO nya nggak kita pasang. Ini masih ada sisa kabel ya. Kita pasang pin ajusnya ya, karena tadi kita hanya memasang pin enabler saja nih. Ya, di sini kita akan memasang pin ajusnya nih. Pin ajusnya kita solderkan, guys. Ya, ini 2 titik ini sudah kita solderkan. Kita coba lagi, guys. Nah, ya. Power. Ya, ternyata LED-nya putus apa ya? Kita akan coba tes ini. Ya guys, di sini karena adjustment dari apa namanya, tegangan ajusnya itu terlalu kecil, jadi kita membutuhkan bantuan menggunakan potensio dengan kita hubungkan ke pin ajus. Oke, kita tambahkan sebuah resistor sekitar 20 kilo menuju ke pin PL on. Ini backlightnya sudah menyala, teman-teman. Kita coba lagi ya. Perhatikan di lubang sini, teman-teman. Ya, kelihatan untuk backlightnya sudah menyala dan TV-nya sudah dalam keadaan on. Untuk tegangan backlightnya sendiri sekitar 35 volt ya, karena tadi begitu kita lakukan satu penjamperan di posisi PL on saja, tegangannya over, teman-teman. Jadi sekitar 60 volt, otomatis IC nya mengindikasikan tegangan over. Jadi secara konstan memerintahkan IC nya untuk off, karena adanya sistem proteksi over voltage protector.
Ini gambarnya getar-getar wis anu gejalanya wis Bos. Rusakan lah ya itu no mesinnya di sini cacat. Bisa nambah parah. Ya butuh orang mesti Biasanya kenapa kayak gitu? Biasanya benturan. biasanya ya karena faktor lembab bisa benturan juga bisa. Benturan itu awal gitu. Baik teman-teman, ini adalah hasil dari modifikasi kita. Power supply onboard kita gunakan dan kita potong. Dan CCTV sudah nyala teman-teman, jadi memanfaatkan power supply bawaan dari motherboard TV Koka agar tidak menambahkan modal lagi ketika kita lakukan modifikasi ya. Dan ini adalah hasil dari ya, ini adalah hasil setelah kita lakukan pemasangan modul universal tadi ya. Ini gambarnya masih kebalik, nanti kita setting di factory mode. Baik teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua yang menonton. Terima kasih, jumpa lagi di video kita berikutnya. Bye.